Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divya Zikirova dengan NIM 220112602. Saya akan mempresentasikan tugas akhir teknologi pelumas dan pelumasat yang diampu oleh Ibu Desi Hafina. Yang pertama ada pelumas dan pelumasan. Apa itu pelumas dan pelumasan? Pelumas adalah senyawa yang ditempatkan di antara dua buah permukaan yang bergerak dan bergesekan satu sama lain, yang ditujukan untuk mengurangi gesekan dan kausan, serta menjamin kelancaran kerja dan umur dari bagian-bagian mesin. Tindakan menempatkan pelumas di antara dua permukaan yang saling bergesekan disebut pelumasan. Jadi pelumas adalah senyawa kimia dan pelumasan adalah tindakan untuk menempatkan pelumas. Gesekan atau friction adalah gaya yang menahan pergerakan atau perputaran antar dua objek padat. Aus atau wear adalah terkikisnya materi dari permukaan padat sebagai akibat bergesekan dengan permukaan padat lainnya. Nantinya, gesekan dan aus ini akan sering kita jumpai pada materi bahasan mengenai pelumas. Pelumas mesin harus mampu mengendalikan produk berbahaya dari hasil pembakaran yang masuk ke pelumas. Sisa pembakaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kausan dan membentuk zat bersifat asam penyebab karat. Kemudian, ada bahan pembuat pelumas. Bahan pembuat pelumas ini terbagi atas 4. Yang pertama, bahan hewani, seperti lemak binatang. Pelumas dari bahan hewani ini diperkirakan paling tua umurnya karena sudah ada sejak zaman dahulu. Yang kedua, ada bahan nabati, seperti minyak jarak, minyak sawit, dan minyak biji kapas. Yang ketiga, ada bahan hasil tambang. Minyak hasil pengolahan minyak bumi biasa disebut minyak mineral. Kelebihan pelumas dari minyak mineral adalah harganya yang murah, jangkauan suhu operasi yang cukup lebar, sifat fisika dan kimia mudah dikontrol, tidak beracun, mudah dicampur dengan bahan kimia lainnya, dan tidak merusak sekat dan saluran. Hal inilah yang menjadikan banyak orang yang memproduksi pelumas menggunakan bahan hasil tambang atau minyak mineral. Yang keempat ada bahan sintetik, yaitu pelumas berbahan dasar campuran berbagai bahan kimia yang dibuat di laboratorium. Pelumas dari bahan sintetik ini mempunyai mutu yang lebih baik, tapi harganya yang lebih mahal karena eh, merupakan banyak menggunakan bahan aditif. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi pelumas. Di sini kita akan mengenal beberapa klasifikasi pelumas. Klasifikasi pelumas sendiri terbagi atas 4, yaitu pelumas cair, pelumas setengah padat atau grease, pelumas padat, dan pelumas sintetik. Yang pertama akan kita bahas adalah pelumas cair. Mineral oil atau fatty oil adalah pelumas cair, biasanya merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masih dapat diklasifikasikan berdasarkan hidrokarbonnya, yaitu parafin dan naftalen. Minyak parafin dikarakterisasi berdasarkan pour point, biasanya min 17,8 derajat Celcius sampai min 6,7 derajat Celcius, dan berdasarkan perubahan viskositas terhadap temperatur yang moderat. Biasanya indeks viskositas berkisar antara 85 sampai 100. Minyak parafin memiliki densitas lebih rendah dibandingkan minyak naftalen. Minyak naftalen dikarakterisasi berdasarkan pour point biasanya min 50 sampai min 12 derajat Celcius dan berdasarkan perubahan viskositas terhadap temperatur yang cukup besar. Biasanya indeks viskositas berkisar antara 0 sampai 100. Baik minyak parafin maupun minyak naftalen, keduanya memiliki flash point dan fire point dengan rentang yang lebar. Minyak parafin mengandung wax yang cukup tinggi, sedangkan minyak naftalen mengandung sedikit. Pelumas yang berasal dari minyak bumi pada umumnya memiliki titik didih yang tinggi, akan tetapi tidak dapat langsung dipakai.
harus diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan wax, alpat, aspal, dan pencemar lainnya. Yang kedua, ada pelumas setengah padat atau glaze. Merupakan padatan atau semi-padatan campuran pelumas dengan bahan pengental yang berfungsi mengurangi gesekan dan kausan antara dua bidang atau permukaan yang saling bersinggungan atau bergesekan, atau sebagai media pembawa panas keluar, serta untuk mencegah karat pada bagian mesin. Eh, Sifat grease yang baik yaitu mengurangi gesekan, mencegah korosi, sebagai penyekat dari kotoran atau air, mencegah kebocoran, konsistensi dan struktur tidak berubah, tidak mengeras pada suhu rendah, sifat yang sesuai dengan penyekat elastomer, dan mempunyai toleransi pencemar pada tingkat tertentu. Sifat fisik yang penting dari grease adalah yang pertama, ciri aliran. Saat pemakaian, grease harus dapat bertindak sebagai cairan kental. Ciri aliran ini sangat mempengaruhi pengisian pemompaan grease. Yang kedua ada tekstur dan struktur, yaitu menyangkut dengan penampilan dan mutu yang menentukan kerekatan dan kemudahan grease bila ditangani. Ketiga ada stabilitas oksidasi. Ini menyangkut tentang ketahanan grease terhadap kerusakan kimia. Dan yang keempat ada pelelehan, menyangkut terpisahnya komponen minyak dari grease selama penyimpanan. Kemudian ada beberapa contoh grease. Yang pertama ada CA soft grease. Sifatnya murah, tahan air, akan tetapi pada temperatur 70 derajat Celcius terpisah menjadi sabun dan minyak. Contoh penggunaannya yaitu pompa air dan traktor. Kedua ada NA soft grease. Dropping point lebih besar dari CA soft. Larut dalam air dan temperatur operasi 120 derajat Celcius. Ketiga, ada AL soft grease. Itu mahal, tahan air, sangat lengket, temperatur operasi kurang dari 80 derajat Celcius. Yang keempat, ada BA soft grease. Sifatnya tahan air, adesi yang baik atau lengket, temperatur operasi kurang dari 135 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada LI soft grease. Sifatnya tahan air, lebih baik dari yang lain, temperatur operasi kurang dari 135 derajat Celcius. Penggunaannya pada pesawat terbang. Nah, pelumas cair dan pelumas setengah padat atau grease tadi sering digunakan pada saat ini dibandingkan pelumas padat dan sintesis. Kita akan membahas tentang pelumas padat, yaitu merupakan pelumas yang meskipun dalam bentuk padat mampu mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergesek satu sama lain tanpa memerlukan adanya media cair. Pelumas padat dapat digunakan pada keadaan di mana pelumas konvensional, yaitu eh, pelumas cair dan grease tadi, tidak dapat digunakan. Pelumas padat dapat digunakan untuk kondisi operasi dengan temperatur tinggi, di mana pelumas cair biasanya tidak tahan dan beban berat. Karena pelumas cair itu sangat bergantung pada viskositas. Sedangkan kita tahu viskositas sendiri itu merupakan fungsi dari suhu. Jadi apabila pelumas cair tidak tahan, maka biasanya digunakan pelumas padat. Yang keempat, ada pelumas sintesis. Pelumas sintesis atau buatan adalah pelumas yang dibuat dari reaksi kimia, dua atau lebih senyawa kimia sederhana, ditambah dengan aditif. Pelumas sintesis digunakan untuk keadaan di mana pelumas dari minyak bumi tidak memenuhi persyaratan. Selain harganya yang mahal, mahal karena banyak menggunakan zat aditif. Jadi selain harganya yang mahal, pemilihan bahan untuk sel, gasket, isolator sukar, karena sifat pelarut yang digunakan dapat melarutkan bahan-bahan tersebut, dan ada yang mempunyai sifat beracun. Makanya pelumas sintesis ini sangat jarang digunakan.
Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi pelumas. Apa saja fungsi pelumas itu? Nah, yang pertama, fungsi pelumas untuk mengendalikan gesekan. Fungsi pelumas sebagai mengendalikan gesekan berfungsi untuk menurunkan koefisien gesekan permukaan bagian mesin yang bergerak dan saling bergesekan. Karena apabila mesin mesin terus saling bergerak, itu akan menimbulkan panas. Jadi digunakan pelumas untuk mengurangi koefisien gesekan. Yang kedua, fungsi pelumas yaitu mengendalikan suhu. Saat kontak antar logam, panas yang sangat tinggi akan timbul. Seperti yang saya bilang tadi, akan timbul panas yang sangat tinggi dan suhu permukaan logam akan mencapai suhu titik leburnya. Hingga kemampuan pelumas untuk menghisap dan memindahkan panas adalah penting. Jadi yang kedua adalah pelumas untuk menyerap panas, untuk mendinginkan mesin. Yang ketiga, fungsi pelumas untuk mengendalikan korosi. Mesin yang bekerja di luar pada kondisi terbuka memerlukan pelumas yang memiliki kekentalan yang tinggi yang berguna untuk memberikan selaput pelindung yang tebal. Seperti yang kita ketahui, ketika mesin bekerja di luar ruangan, maka banyak partikel yang akan masuk ke dalam mesin. Jadi, partikel-partikel tersebut akan nantinya menimbulkan korosi. Jadi, kita memerlukan pelumas untuk mengendalikan korosi. Fungsi yang keempat adalah mengendalikan keausan. Ada suatu fenomena namanya abrasif, yaitu keausan akibat partikel padat yang masuk. Seperti yang sebelumnya itu, yaitu ketika mesin bekerja, itu nantinya akan ada partikel yang masuk dalam mesin. Sehingga partikel-partikel itu akan membuat torehan, scoring, pada mesin. Scoring atau gesekannya pada mesin. Nah, gesekan itu nantinya akan menjadi awal mula dari terjadinya oksidasi. Nah, jadi oksidasi itu akan menimbulkan kausan. Jadi fungsi pelumas itu untuk mengendalikan kausan. Berhubungan dengan selaput pelumas yang tetap ada pada permukaan logam dan mempunyai komposisi kimia pelumas. Bahan yang biasa digunakan adalah surfaktan. Surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan. Yang kelima yaitu fungsi pelumas untuk mengisolasi listrik. Digunakan dalam transformator atau pada alat penghubung dan pembagi listrik. Yang keenam fungsinya yaitu menghilangkan kotoran. Gunakan aditif deterjen dispersan untuk mendisperse atau melumatkan lumpur atau melumatkan partikel yang masuk tadi atau menghilangkan kotoran yang masuk tadi, kotoran atau partikel yang masuk, dan membawanya dari karter ke filter untuk menapis partikel yang dapat menimbulkan keausan. Karena seperti yang kita tahu tadi, partikel yang masuk itu akan menyebabkan scoring dan akan menyebabkan keausan. Yang ketujuh, fungsi pelumas yaitu untuk memindahkan tenaga. Pada transmisi tenaga hidrostatik, cairan pelumas hidrolik digunakan sebagai tenaga. Saat ini, pada saat sekarang ini, pelumas modern juga biasanya digunakan untuk memindahkan tenaga. Sudah banyak. Kemudian yang kedelapan, fungsi pelumas untuk meredam kejutan. Yang kesembilan adalah fungsi pelumas untuk membuat sekat. Fungsi pelumas untuk membuat sekat ini biasanya digunakan pelumas grease atau pelumas gemuk. Karena sifatnya yang
tidak cair, jadi biasanya dia bisa membentuk sekat. Gemuk pelumas atau grace melakukan hampir semua fungsi yang dilakukan oleh pelumas cair. Namun, untuk beberapa fungsi pelumas seperti membilas dan mengendalikan suhu, gemuk pelumas tidak aktif. Jadi, untuk membilas dan mengendalikan suhu, pelumas yang digunakan biasanya merupakan pelumas cair. Gemuk pelumas lebih efektif dalam mengendalikan korosi karena dia membentuk selaput permukaan pada mesin. Kalau kita telaah mengenai fungsi pelumas ini, pelumas ini memiliki fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila pelumas tidak dapat mewujudkan salah satu fungsi, maka fungsi yang lain tidak dapat terwujudkan. Karena fungsi pelumas ini saling berkaitan. Contohnya tadi, mengendalikan gesekan. Mengendalikan gesekan berarti kita mengendalikan kausan, karena gesekan adalah awal dari kausan dan berhubungan dengan oksidasi. Sehingga nanti menimbulkan karat. Nah, nanti fungsi pelumas itu mengendalikan korosi. Jadi pelumas ini fungsinya saling berkaitan satu sama lain. Kemudian kita akan membahas mengenai pelumas otomotif. Pada bagian ini kita akan mengenal pelumas otomotif. Pelumas mesin otomotif adalah pelumas untuk mesin dengan kendaraan yang berfungsi untuk melumasi daerah piston, poros sengkol, katup, dan perangkat lain di sekitarnya. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan, shear strength. Secara umum, pada setiap aliran, lapisan-lapisan berpindah pada kecepatan yang berbeda-beda dan viskositas fluida meningkat dari tekanan geser antara lapisan yang secara pasti melawan setiap gaya yang diberikan. Makanya viskositas ini fungsi dari tekanan dan tegangan. Cairan merupakan gaya gesek yang lebih besar untuk mengalir daripada gas. Sehingga cairan mempunyai koefisien viskositas yang lebih besar daripada gas. Untuk viskositas gas bertambah dengan naiknya temperatur. Koefisien gas pada tekanan tidak terlalu besar. Tidak tergantung tekanan, tetapi untuk cairan viskositasnya naik dengan naiknya temperatur. Ketika kita berbicara mengenai pelumas mesin otomotif, kita pasti akan bicarakan mengenai viskositasnya. Karena pelumas mesin otomotif ini kan biasanya digunakan pada kendaraan. Pelumas ini bergantung pada viskositas. Jenis viskositas ada dua. Pertama ada viskositas absolut atau dinamis. Viskositas ini menunjukkan resistensi ketika satu lapisan cairan kebetulan bergerak di atas lapisan cairan lainnya. Ini secara langsung tergantung pada kepadatan cairan. Semakin tinggi viskositas suatu fluida, maka semakin besar densitas dan semakin kental fluida tersebut. Perubahan suhu juga mempengaruhi viskositas. Gaya kental fluida diwakili dengan bantuan viskositas dinamis. Untuk viskositas dinamis, simbol yang digunakan adalah mu sebagai representasi. Yang kedua ada viskositas kinematik. Adalah jenis pengukuran resistensi internal fluida di bawah pengaruh gaya gravitasi planet. Untuk mengukurnya, kapilar di dalam viskometer yang dikalibrasi berada di bawah suhu yang terkontrol. Jumlah cairan yang tetap diperlukan untuk mengalir melalui jarak yang diketahui dalam waktu yang tetap untuk mengukur viskositas kinematik pada kondisi tertentu. Nilai yang diperoleh melalui tes ini hanya berlaku pada kondisi seperti suhu. Viskositas kinematik digunakan untuk representasi gaya inersia dan viskos. Simbol yang digunakan adalah kita sudah membahas mengenai viskositas. Jadi kita kembali lagi mengenai klasifikasi pelumas otomotif. Terdapat dua kode yang menandai angka kekentalan pelumas yaitu SAE, Society of Automotive Engineer,
dan API, American Petroleum Institute. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai SAE, Society of Automotive Engineer. Viskositas tergantung pada suhu atau temperatur lingkungan. Karena kita pada kendaraan otomotif itu menggunakan pelumas cair. Jadi dia viskositas pelumas cair itu tergantung pada suhu lingkungan. Viskositas akan turun jika suhu meningkat dan begitu pula sebaliknya. Semakin kecil SAE, maka pelumas semakin encer dan sebaliknya. Ada dua jenis kekentalan pada SAE. Pertama ada pelumas monograde, yang indeks kekentalannya dinyatakan dengan satu angka, contohnya SAE 20, SAE 30, SAE 5W, SAE 10W. W itu menandakan winter, yang berarti pada suhu rendah. Yang kedua ada pelumas multigrade, yang kekentalannya menyesuaikan pada rentang temperatur. Indeks kekentalannya dinyatakan dengan dua kode angka, contohnya SAE 5W20, SAE 20W40. Pelumas multigrade ini dapat digunakan pada mesin pada suhu lingkungan rendah di musim dingin atau suhu lingkungan tinggi pada musim panas. Semakin kecil indeks SAE, berarti pelumas semakin encer, yang artinya semakin kecil kemungkinan pelumas mengeras pada suhu rendah. Yang kedua ada API, American Petroleum Institute. Klasifikasi API terbagi menjadi dua, yaitu untuk mesin bensin dan mesin diesel. Yang pertama kita bahas dulu untuk mesin bensin. Rumus untuk mesin yang berbahan bakar bensin biasanya menggunakan kode yang berawal dari huruf S, dari kata spark, percikan api. SA untuk menyamurni tanpa aditif, SB untuk mesin operasi ringan yang sedikit antioksidan, SC untuk mengandung deterjen, dispersan, dan antioksidan, SD untuk mesin dengan temperatur tinggi mengandung resistant agent, antioksidan, dan lain-lain. SE untuk mesin dengan temperatur sedang yang mengandung resistant agent dan antioksidan yang lebih banyak. SF untuk pemakaian dengan daya tahan tinggi. Yang kedua, untuk mesin diesel, pelumas untuk mesin diesel harus memiliki lapisan film yang lebih kuat, karena mesin diesel mempunyai kompresi dan tekanan yang sangat tinggi. Kode untuk pelumas mesin diesel biasanya diawali huruf C. C untuk mesin diesel operasi ringan, CB operasi sedang, CC untuk mesin diesel dengan operasi sedang yang menggunakan turbocharger, CD untuk mesin diesel yang menggunakan turbocharger dengan kandungan sulfur yang sedikit. Kemudian, materi selanjutnya yaitu zat aditif dan kriteria pemilihannya. Kita akan membahas mengenai apa itu aditif dan bagaimana kriteria pemilihan zat aditif. Sebelumnya, pada bab tentang pelumas, ada yang namanya pelumas sintetik. Pelumas sintetik itu banyak menggunakan zat aditif. Nah, apa itu zat aditif? Zat aditif pada pelumas adalah zat yang diformulasikan untuk meningkatkan sifat kimia dan fisika bahan dasar pelumas yang menghasilkan peningkatan pelumas dan memperpanjang umur pakai dari pelumas dan komponen yang terlumasi. Jadi zat aditif ini digunakan untuk meningkatkan performa pelumas. Jumlah aditif yang terkandung dalam suatu pelumas bisa mencapai 30%, tergantung pada fungsi dan kegunaan dari pelumas itu sendiri. Sifat aditif yaitu larut dalam produk minyak dasar mineral atau minyak dasar sintesis, tidak larut dan tidak bereaksi dengan pelarut yang mengandung air, memiliki ciri warna, memiliki penguapan rendah, memiliki stabilitas, memiliki kompatibilitas, memiliki fleksibilitas, tidak memiliki bau yang mengganggu, terus dapat dikendalikan. Jadi zat aditif ini sifatnya fleksibel. Dan zat aditif ini fungsinya saling berkaitan. Apabila ketika kita menambahkan zat aditif satu dan ketika kita menambahkan zat aditif dua, fungsi zat aditif ini tidak akan saling mengganggu. Itu yang dinamakan dengan memiliki sifat kompatibilitas. Dan fungsi aditif yang pertama ada zat aditif anti-aus, anti-wear.
Zat aditif ini berfungsi untuk mencegah kontak antara logam secara langsung pada bagian-bagian mesin ketika terdapat kerusakan pada logam. Zat aditif anti-wear untuk mencegah gesekan dan kausan permukaan mesin. Penggunaan zat aditif anti-wear pada pelumas menghasilkan masa pakai alat dan komponen yang lebih lama karena ketahanan haus yang lebih tinggi dari komponen. Yang kedua ada zat aditif tekanan ekstrem, extreme pressure. Eh, Fungsinya untuk mencegah kondisi tekanan tinggi yang disebabkan oleh kontak antar logam secara langsung pada bagian komponen yang bekerja di bawah beban tinggi. Yang ketiga ada penghambat karat dan korosi, rust and corrosion inhibitor. Inhibitor karat dan korosi pada pelumas merupakan zat aditif yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan komponen yang berfungsi mengurangi laju korosi. Inhibitor juga menyerap pada permukaan logam dan membentuk lapisan film yang melindungi komponen atau mesin dari reaksi dengan oksigen, air, dan zat kimia lainnya yang akan membentuk reaksi oksidasi. Yang keempat ada antioksidan, yaitu zat aditif untuk mencegah terjadinya proses oksidasi pada molekul pelumas. Lalu ada deterjen untuk menjaga permukaan logam bebas kotoran. Antioksidan merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi menghambat laju oksidasi minyak pada pelumas. Jika terjadi oksidasi nantinya, maka akan terjadi karat. Yang kelima ada deterjen. Deterjen ini berfungsi untuk menetralkan asam kuat yang terdapat dalam pelumas. Selain itu, deterjen juga membentuk lapisan film pada permukaan komponen yang berfungsi untuk mencegah endapan kotoran pada suhu tinggi. Nah, biasanya deterjen ini digunakan pada mesin-mesin industri yang menghasilkan suhu yang tinggi. Berbeda dengan dispersan, dispersan ini digunakan pada mesin-mesin yang bergerak pada suhu rendah atau mesin yang on-off, seperti mesin kendaraan. Dispersan ini berfungsi menjaga partikel asing tetap berada dalam pelumas dalam bentuk terdispersi. Partikel asing tersebut dapat berupa endapan, kotoran, produk oksidasi air, dan lain-lain. Aditif dispersan bertujuan mengendalikan dan membawa kotoran agar terdispersi merata dalam pelumas. Yang ketujuh, ada zat aditif anti busa, foam, yaitu berfungsi mencegah terbentuknya busa pada pelumas. Sebab jika terdapat busa pada oli, maka komponen anti-wear jadi tidak dapat berfungsi dan kausan lebih besar dapat terjadi. Jadi, aditif ini juga saling berkaitan fungsinya, saling melengkapi satu sama lain. Yang kedelapan ada titik tuang depresan, 4-point depresan. Titik tuang adalah di mana suhu terendah, yaitu pada saat pelumas dapat mengalir. Kristal lilin yang terbentuk dalam minyak mineral pada suhu rendah akan mengurangi fluiditasnya. Nah, aditif ini akan menghambat pembentukan dan aglomerasi atau pengendapan partikel lilin yang menjaga cairan pelumas tetap pada suhu yang rendah. Yang kesembilan ada zat aditif pengubah gesekan, friction modifiers. Berfungsi mengurangi koefisien gesekan antara permukaan yang terlumasi. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dan efisien karena mengurangi energi yang terbuat akibat gesekan. Seperti yang kita ketahui, ketika fluida mengalir dan terdapat gesekan, friction, maka energi yang dibutuhkan untuk mengalir itu akan lebih besar. Jadi zat aditif ini berfungsi untuk mengurangi energi yang terbuang akibat gesekan. Yang ke-10 adalah peningkatan indeks viskositas, viscosity index improvers. Berfungsi untuk menjaga viskositas pelumas tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan memberikan lapisan oli yang stabil, bahkan pada suhu yang lebih tinggi sekalipun.
Ke-11 ada aditif menjaga kekentalan oli agar tetap stabil pada suhu rendah dan tinggi. Ke-12 ada antinoda, to stay, jadi mengurangi noda pada mesin. Ke-13 ada anti denyut, mengurangi bunyi mesin. Yang keempat ada pelumas anti dengking. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari mengenai pengolahan pelumas bekas. Kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan limbah pelumas. Pelumas yang sudah lama digunakan pada mesin yang dengan suhu tinggi akan mengalami kerusakan. Temperatur merupakan faktor utama terjadinya oksidasi. Musuh utama dari pelumas adalah panas. Oksidasi merupakan faktor utama yang membatasi umur pelumas. Pelumas yang sudah lama umur pakainya dan mengandung banyak kontaminan harus segera diganti. Limbah pelumas apabila langsung dibuang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, proses pengolahan pelumas bekas dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan fungsi limbah pelumas. Pemurnian ulang minyak bekas pelumas merupakan industri kecil yang umumnya menggunakan teknologi proses yang sudah tua dan kuno. Jadi sebenarnya proses pemurnian ulang minyak eh, limbah pelumas ini sudah ada bahkan sebelum tahun 1938. Banyak para penyuling ulang hanya akan menangani pit dengan yang relatif tidak terkontaminasi. Hal ini karena proses yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih sedikit masalah pembuangan limbah dan menghasilkan produk yang lebih bersih. Jadi mereka banyak yang hanya menangani limbah oli dengan kontaminan yang sedikit. Karena untuk melakukan pemurnian ulang secara sempurna itu hampir mustahil. Jadi, saya dipilih yang kontaminannya lebih sedikit. Sebagian besar oli bekas yang diolah kembali dijual sebagai pelumas motor atau industri. Oli motor biasanya dijual melalui jaringan diskon atau retail, sementara pelumas industri dijual dalam jumlah besar. Eh, Kemudian kita akan membahas mengenai pengolahan limbah pelumas menggunakan acid clay treatment, menggunakan asam dan clay, tanah liat. Umumnya, meski tidak harus, pertama air dihilangkan dari minyak dalam dehidrator. Jika dehidrasi dihilangkan, kebutuhan asam akan meningkat. Tanah Kemudian tanah liat tanpa asam digunakan dalam beberapa kasus. Berarti hanya clay treatment tanpa menggunakan acid. Tapi menggunakan clay 8 kali lebih banyak daripada pengolahan acid clay. Ketika kita menggunakan clay lebih banyak, maka cost-nya tidak efektif dan limbah clay-nya juga akan banyak. Diikuti dengan kontak dengan asam sulfat untuk menghilangkan beberapa kotoran dalam lumpur asam yang menimbulkan masalah pembuangan. Nah, masalah pembuangan pertama itu bagaimana membuang clay-nya, clay acid clay ini. Makanya diikuti dengan kontak dengan asam sulfat untuk menghilangkan beberapa kotoran. Selanjutnya, kontak dengan lempung yang telah diaktifasi atau activated clay pada suhu 400 sampai 500 derajat Fahrenheit untuk menghilangkan sisa logam dan pengotor lainnya. Clay yang telah digunakan dipisahkan dari minyak dalam suatu tahapan penyaringan. Padatan penyaring mengandung 30-50% minyak, kontaminan logam, dan pengotor lainnya seperti karbon. Bahan ini kemudian akan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang saniter. Proses alternatif sedang diupayakan karena masalah pembuangan serta biaya yang tinggi dan hasil yang rendah pada proses acid clay treatment ini. Jadi, sebenarnya acid clay treatment ini unfavorable atau jarang digunakan lah, karena
kan karena menghasilkan banyak clay pada saat nantinya limbahnya itu claynya banyak, hasil yang dihasilkan sedikit dan asam dan juga apa hasil yang dibuang juga asamnya tinggi. Jadi acid clay treatment ini hmm, dihindari, jarang lah digunakan. Kandungan zat adiktif yang tinggi pada oli motor saat ini dan deterjen yang tinggi juga menjadi masalah karena zat adiktif tersebut dan sebagian dari hasil degradasinya tidak dihilangkan. Makanya hal tersebut merupakan faktor mengapa acid clay treatment ini jadi unfavorable sekarang. Kemudian ada pengolahan limbah pelumas menggunakan metode distilasi. Biasanya direct distilasi menghasilkan bahan bakar minyak dari bahan baku yang relatif bersih. Hal ini cukup sulit dilakukan karena metode ini dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia pada pretreatment-nya, sehingga kontaminan tidak dapat hilang sepenuhnya. Selain itu, pembuangan limbah dengan kandungan logam yang tinggi juga mengurangi penggunaan pendekatan ini. Itu direct distilasi. Tetapi sekarang para penyuling ulang sudah menggantikan kaustik untuk acid treatment. Perlakuan ini diikuti dengan destilasi vakum. Masalah pengoperasian tidak berbeda secara signifikan dan masalah hubungan sludge pada metode acid clay juga terpesahkan. Sludge ini nantinya akan dijual sebagai bahan dasar deterjen komersial. Hasil produk diklaim lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan acid clay. Pendekatan baru ini sedang dikembangkan. Dari pendekatan-pendekatan baru ini, ekstraksi pelarut dan hydrotreating yang dikombinasikan dengan destilasi tampak paling menjanjikan. Destilasi telah didemonstrasikan dan dapat pada kondisi operasi yang tepat dan dalam unit yang dirancang dengan baik, itu akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi untuk bahan bakar, pelumas, atau minyak diesel. Nah, yang menjadi masalahnya adalah stabilitas warna produk dan pembentukan gam masih menjadi masalah. Nah, kemudian dilakukanlah beberapa penelitian sehingga menegaskan bahwa hydrotreating dapat digunakan jika kandungan logamnya rendah. Mengapa hydrotreating dilakukan pada proses distilasi vakum? Ya, itu untuk memberikan stabilitas warna dan pembentukan gam. Tahapan pada proses destilasi yang diikuti dengan hydrotreating yaitu dehidrasi. Sama ada dehidrasi. Pada proses dehidrasi ini, air dan kontaminan ringan akan dibuang dulu. Kemudian pada suhu 310 derajat dan pada kondisi vakum, tekanan vakum, itu akan masuk ya pada vakum destilasi dan setelah itu akan difraksinasi lagi. Kemudian biaya yang dihasilkan akan masuk pada tahap hydrotreating. Hydrotreating ini menghasilkan warna yang lebih stabil pada produk. Nah, produk bawah distilasi yang mengandung 25% padatan pada dasarnya mengandung semua logam dan harus ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan hasil minyak dan pembuangannya. Metode konsentrasi fisik untuk mengkonsentrasi lanjut seperti penyaringan, filtrasi, dan sentrifugasi tidak dapat diterapkan pada proses distilasi, sedangkan pada ekstraksi pelarut dapat diterapkan. Kemudian diteliti lagi mengenai metode ekstraksi pelarut yang diikuti dengan hydrotreating. Sebenarnya secara umum tahapannya sama seperti metode distilasi, yaitu dehidrasi untuk menghilangkan air, kontaminan ringan, dan hidrokarbon ringan. Bedanya cuma di proses ekstraksi, yaitu adanya penggunaan pelarut.
Nantinya pelarut dan minyak hasil dehidrasi akan dicampur, kemudian dipisahkan dari eh, padatannya melalui sentrifugasi. Kemudian pelarutnya akan eh, untuk mendapatkan kembali pelarutnya akan dilakukan distilasi. Untuk selain itu juga untuk sebagai kemurnian minyaknya. Kemudian diikuti dengan proses hydrotreating. Jadi ketika dibandingkan antara tahap proses distilasi diikuti hydrotreating dan ekstraksi pelarut diikuti hydrotreating, ketika dibandingkan sebenarnya hasilnya tidak terlalu signifikan, hanya saja proses distilasi yang diikuti hydrotreating ini akan menghasilkan yield minyak yang lebih banyak dibandingkan proses ekstraksi. Tetapi pada performanya atau eh, ya performa minyaknya, ekstraksi pelarut lebih tinggi dibandingkan distilasi seperti total acid number, pour point, dan flash point dan lain-lainnya lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan tidak terdapat banyak signifikan antara dua metode tersebut. Nah, dari ketiga metode yang telah dijelaskan tadi, ada acid valley treatment, distilasi vakum, dan yang diikuti dengan hydrotreating, dan proses ekstraksi pelarut yang diikuti hydrotreating. Metode yang paling tidak disukai oleh para refiners yaitu acid valley treatment karena menggunakan biaya yang lebih tinggi, tetapi hasilnya hanya sedikit yield yang dihasilkan dan juga limbahnya lebih banyak. Jadi para refiners sekarang cenderung antara menggunakan metode distilasi atau ekstraksi pelarut. Nah, ini diagram skema proses pengolahan distilasi yang diikuti dengan hydrotreating dan juga proses ekstraksi pelarut yang diikuti dengan hydrotreating. Pertama dalam bekas melalui tahap dehidrasi untuk mengeluarkan water, air, kemudian ada removal dari light ends, itu akan remove light ends, kemudian pada vakum distilasi akan menghasilkan residu yang akan dibuang eh, dan dilanjut dengan hydrotreating menggunakan hidrogen. Kemudian sedangkan pada proses pelarut ekstraksi, ketika sudah mengalami tahap dehidrasi akan lanjut ke ekstraksi yang menggunakan solvent larut. Kemudian akan disentrifugasi menghasilkan sludge. Sludge-nya itu nanti dibuang. Dan ada solvent recovery, yaitu dengan distilasi tadi akan menghasilkan solvent yang dapat dipakai kembali. Kemudian akan mengalami tahap hydrolyzing sama dengan vakum destilasi yang akan nantinya menghasilkan base oil. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.